Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu pada mata kuliah filsafat, kami mengambil salah satu sufi penyair yaitu Jalaluddin Rumi yang akan disampaikan oleh saya Almasra Ifatu Zuhroh dan teman saya Ratna Wibi Damayanti. Kepada teman saya dipersilahkan. Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasim Al-Khattabi Al-Bakri atau Jalaluddin Rumi adalah seorang penyair sufi yang lahir pada tanggal 30 September tahun 1207 Masehi di Balkh. Orang tuanya adalah warga Persia dan penutur asli bahasa Persia. Ibunya adalah Mumina Khatun, sedangkan ayahnya bernama Bahaduddin Walad, yang merupakan seorang ahli ilmu agama, ahli hukum, dan juga ahli ilmu kebatinan. Ketika Rumi lahir, ayahnya adalah seorang guru atau pengajar. Jalaluddin Rumi adalah seorang penjangga atau penyair muslim dari Persia abad ke-13. Ia lebih dikenal sebagai seorang sufi mistik. Rumi telah diakui sebagai seorang ahli spiritual terbesar dan penyair intelek yang hebat sepanjang sejarah. Hasil karya besarnya berupa syair telah dikenal sangat baik oleh seluruh dunia, khususnya di kalangan pujangga Persia, Afghanistan, Iran, dan Tajikistan. Beberapa syair Rumi juga sangat populer di seluruh dunia dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Next. Dalam perjalanan hidup Rumi, sejak kecil Rumi sering berpindah-pindah tempat tinggal dan mendapatkan banyak guru spiritual. Yang kedua, saat di Nisapur, Rumi yang masih berusia 5 tahun bertemu dengan Fariduddin Attar, tokoh sufi. Ia mengatakan bahwa kelak Rumi akan menjadi tokoh spiritual besar. Rumi pernah tinggal di Iran, Baghdad, Makkah, Konya, dan akhirnya menetap di Turki dan mendapatkan banyak guru spiritual. Di sanalah Rumi bertemu dengan Attar yang meramalkan sebocah pengungsi ini kelak masyhur yang akan menyalakan api gairah ketuhanan. Rumi yang kala itu berusia 5 tahun pernah diramal oleh Fariduddin Attar, tokoh sufi. Ia mengatakan bahwa kelak Rumi akan menjadi tokoh spiritual besar. Yang ketiga, di Laranda Jalaluddin Rumi menikahi Jauhar Khatun. Dari perkawinannya itu, Rumi memperoleh anak laki-laki yang kemudian masyhur sebagai seorang sufi dan pemimpin tarekat Maulawiyah, yaitu Sultan Walad. Keluarga Bahauddin Walad tinggal mula-mula di Laranda selama 4 tahun pada tahun 1211 sampai 1215. Di Laranda, Jalaluddin Rumi menikahi Jauhar Khatun, putri seorang ulama terkenal. Dari perkawinannya itu, Rumi memperoleh anak laki-laki yang kemudian masyhur sebagai seorang sufi dan memimpin tarekat Maulawiyah, yaitu Sultan Walad. Dalam pendidikannya, Rumi menjadi seorang murid Sayyid Burhanuddin Muhaqqaq Tarmazi dan termasuk salah satu murid dari ayahnya sendiri, Bahauddin Walad. Di bawah bimbingan dari Sayyid Tarmazi inilah Rumi belajar tentang ilmu sufi. Ia mempelajari mengenai banyak sekali ilmu spiritual dan rahasia tentang jiwa dan dunia ini. Selain itu, ada beberapa guru-guru beliau yang lainnya. Salah satunya adalah Syamsuddin dari Tabriz yang mengubahnya menjadi sempurna dalam ilmu tasawuf. Usia Rumi masih 24 tahun. Meski masih muda, ia berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam, terutama mengenai ilmu agama. Yang kedua, menjadi ulama besar. Setelah Bahauddin meninggal di tahun 1231 Masehi, Rumi pun melanjutkan posisi sang ayah sebagai seorang guru agama terkemuka di sana. Yang ketiga, awal mula menjadi sufi. Kepenyairan Rumi dimulai ketika ia berumur 48 tahun dan bertemu dengan Syekh Syamsuddin Tabriz, seorang sufi Panggalana. Syamsuddin dari Tabriz yang mengubahnya menjadi sempurna dalam ilmu tasawuf. Kepenyairan Rumi dimulai ketika ia berumur 48 tahun.
Sebelumnya ia menjadi seorang ulama yang memiliki murid mencapai 4.000 orang. Adalah Syekh Samsudin Tabriz, seorang sufi pengelana yang mengubah kebiasaannya 40 tahun terakhir. Emosi Rumi semakin terbentuk akibat kerinduan pada gurunya sehingga ia menjadi penyair yang tak tertandingi. Dia tulis syair untuk menyanjung gurunya tersebut yang dihimpun dengan judul Divan Syams Tabriz. Tak lupa ia membukukan nasihat dan wejangan gurunya yang dikenal dengan nama Maqalat Syams Tabriz. 15 tahun terakhir pada masa hidupnya ditemani sahabatnya Hisamuddin Hasan bin Muhammad Rumi berhasil menghimpun syair yang diberi nama Masnavi. Setelah Syamsuddin wafat, Rumi kemudian bertemu dengan Hisamuddin Ghazali dan mengilhaminya untuk menuliskan pengalaman spiritualnya dalam karyanya monumentalnya Matsanawi. Di dalam salah satu karyanya, yaitu Al-Matsanawi, dijelaskan mengenai kisah filsuf dan nahkoda. Di dalam cerita tersebut, dijelaskan ada seorang filsuf yang serba tahu dan selalu menunjukkan kepandaiannya kepada nahkoda kapal. Suatu hari, sang koda kapal sengaja mengajak seorang filsuf tersebut untuk pergi berlayar. Selama di laut, filsuf tersebut selalu bertanya tentang filsafat, sains, dan seni. Next. Yang terkenal bernama Al-Maknawi konon adalah siklus yang kehilangan semangat dan kekuatannya. Isinya juga mengkritik langkah dan arahan filsafat yang cenderung melampaui batas, menggebiri perasaan dan mengkultuskan rasio. Diakui bahwa puisi Rumi memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan para syufi penyair lainnya. Melalui puisinya, Rumi menyampaikan bahwa pemahaman atas dunia hanya mungkin didapat lewat cinta, bukan semata-mata lewat kerja fisik. Dalam puisinya, Rumi juga menyampaikan bahwa Tuhan sebagai satu-satunya tujuan dan tidak ada yang menyamai. Jalaluddin Rumi meninggalkan 2 buah karya yang mengupas tentang sastra. Di antara kitabnya ada yang redaksinya berbentuk prosa, ada pula yang berbentuk nazam. Karya redaksi yang berbentuk prosa ialah yang pertama, Al-Majalis As-Sab'ah. Kitab ini berisi kumpulan nasihat dan khutbah yang disampaikan Rumi di atas mimbar. Adapun isinya merupakan hasil dari pengembaraan hidup Rumi yang mempertemukan dirinya dengan sang guru atau Syamsuddin Al-Tabrizi. Yang kedua yaitu Majmu'ah min Ar-Rasail. Kitab ini berisi sekumpulan surat yang ditulis oleh Rumi kepada para sahabat dan kerabatnya. Dan yang ketiga yaitu Fihi Ma Fihi. Kitab yang berisi penyampaian dengan bentuk prosa. Kebanyakan pembahasan dalam setiap pasal-pasalnya merupakan jawaban dan tanggapan atas bermacam-macam pertanyaan. Adapun pertanyaannya juga dalam berbagai konteks dan kesempatan yang berbeda-beda. Kitab ini berisi kumpulan materi perkuliahan, refleksi, dan komentar yang membahas masalah sekitar akhlak dan juga ilmu, yang mana dilengkapi dengan tafsiran atas Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya yaitu karya Rumi yang berupa nazam. Yang pertama ada Diwan Syams Tabrizi. Kitab ini berisi ghazal seperti yang dikatakan oleh orang-orang Iran. Diwan ini digubah dengan mengikuti bahar-bahar yang bervariasi dengan jumlah baitnya mencapai 43.000 bait. Rumi menggubah diwan ini untuk mengungkapkan ketergantungannya kepada gurunya, yaitu Syamsuddin Tabrizi. Karenanya, terjalinlah persatuan antara murid dengan guru. Sampai-sampai Rumi menggubah diwan ini pada akhirnya terucap nama Syams oleh lisannya, sehingga diwan ini terkenal dengan nama Diwan Syams Tabrizi. Dan yang kedua yaitu ada Rubaiyat.
Rubaiyat ini dinisbahkan kepada Rumi. Dalam kitab ini terdapat 1659 bait, yang mana wajahnya berbentuk rubai atau terdiri dari 4 baris. Sementara keseluruhan baitnya yaitu mencapai 3.318 bait. Yang terakhir adalah mat sanawi. Nazam berbahasa Persia yang dalam bahasa Arab searti dengan kata biner. Dalam setiap bait terselit rima yang menyendiri dan rima-rima bait lainnya. Namun dua penggalan dalam satu baitnya tetaplah sama. Salah satu kutipan Jalaluddin Rumi yang terkenal yaitu Yesterday I was clever, so I want to change the world. Today I'm wise, so I'm changing myself. Yang memiliki arti, kemarin aku pintar, aku ingin merubah dunia. Sekarang aku bijak, maka dari itu aku mengubah diriku sendiri. So, this is our presentation. Thanks for your attention. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Nun wal qalam yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.